Halo guys, bertemu lagi bersama kami di HMB Channel. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Yang sangat biasa lagi. Perjuangan hidup yang sangat amazing. Benar. Ini tentang survival. Iya. Ini tentang hidup kedua mungkin, gitu ya. Baiklah, Dan untuk ini- supaya lebih lengkapnya lagi, kita tanya narasumbernya ini siapa? Perkenalkan boleh namanya. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Indah Sari, umur saya 25 tahun. Oke. Oke. You are single? No. Oh, udah punya anak? Ya. Udah punya. Jadi Bara ini adalah salah satu korban tsunami Pandeglang di 22 Desember 2018 kemarin. Oh iya, yang waktu itu kalau nggak salah beritanya itu satu personil band kalau nggak salah itu Iya, Seventeen Betul. Benar meninggal. banget ya. Oh, Oke. Ada nah Biasa ya. makanya tadi saya pas ngobrol-ngobrol di belakang ini tentang survival, tentang hidup kedua katanya gitu kan. Apa saya dulu mau nanya? Silakan. Oke boleh. Usia sekarang tadi 25 tahun. 25 tahun. Waktu itu mungkin usia sekitaran 27 tahun mungkin ya. Kok 27 27 tahun. Kok nambah-nambahin Iya. umur 20 22 lah ya. 22 tahun. 22 tahun. Sudah menikah waktu itu? Sudah menikah Sudah dan menikah. sudah Punya mempunyai anak. Berarti kalau sekarang umurnya 6 tahun, 3 tahun lalu umurnya baru 3 tahun lah ya. Oke. Nah, bisa berada di daerah Banten mungkin ya. Apakah memang orang tua orang sana atau gimana? Secara KTP atau turunan atau gimana? Enggak sih, itu cuma holiday kita Holiday. ngajak, niatnya sih mau ngajak orang tua senang-senang buat liburan ke sana. Oke. Jadi guys, kita pengen dengar ceritanya. Lebih spesifik lagi, itu kemarin itu di Pandeglang, Banten ya, kalau Iya, nggak salah. Itu dalam rangka acara apa itu, Indah? Bukan dalam rencana apa-apa ya, cuma pengen ngajak orang tua liburan aja. Kebetulan kan emang bertepatan waktu kan mau akhir tahun gitu kan. Biasanya pada iya. weekend pada ngajak orang tua itu Staycation kemana? staycation kemana. Akhirnya mutusin buat ngebooking satu cottage di Pantai Carita. Namanya itu Jangan disebut mungkin ya. boleh sih nggak apa-apa. Oh boleh. Oh boleh. silakan. Lokasinya tuh di Pantai Carita Mutiara Cottage. Oh Pantai Cerita Mutiara Cottage. Oke. Terus? Nah itu kejadiannya waktu itu kan kita mau cerita tentang survive-nya kamu. Kejadiannya itu tanggal 22 Desember 2018. Bertepatan dengan Hari Ibu. Wow. Ntar dulu gue potong ya. Boleh silakan. Jadi kayak gue lagi berpikir mereka tuh kayak hari ibu ingin membahagiakan orang tua, tapi ya gue nggak tahu sih jalan ceritanya lagi kayak gimana. Jadi gue pengen denger aja sih. Hari ibu ya waktu Iya. itu ya. Oke, terus. Nah sebentar. Ya, Hari Ibu kan ya. Di situ berarti sama orang tua. Iya. ya. Kita berangkat tuh ada sekitar 3 keluarga lah ya. Oh, Oke. Tiga keluarga. Berarti satu rombongan ya. Satu Boleh rombongan, silakan iya. cerita aja. Coba. Jadi pada hari itu tanggal 22 Desember kita berangkat pagi. Kita berangkat pagi, kita 2 mobil. Di situ terdiri dari kedua mertua. Iya. Mertua yang perempuan dan mertua yang laki, dan kedua kakak ipar dan serta istri-istrinya. Oh iya. Jadi pada hari itu kita pagi berangkat sampai sana mungkin siang lah ya. Mungkin siang kita nyampe di cottage itu. Ternyata kita dapat cottage-nya itu jauh dari pantai. Jadi pesisir pantai. Dalam hati tuh ya nggak asik banget sih dapat cottage-nya tuh View yang jauh dari garden, bukan view yang Jadi sea. kayak nyebrang sendiri gitu ya. gitu. Nah, cottage-nya juga kan bentuknya sama semua. Temanya kayak konsep kayu, rumah kayu gitulah. Cuma beda nomor-nomor aja. Nah, kebetulan kita dapet yang agak jauh dari pesisir pantai. Nah, jadi nyampe kita masih senang-senang lah sama keluarga, masih senang sampai sore pun kita naik banana boat. Masih enjoy aja gitu, nggak ada Family time banget. family Nggak pokoknya nggak ada curiga apa-apa. nggak ada curiga apa-apa sampai kita sampai sore pun menjelang malam tuh kita barbekyuan. Pokoknya dari siang sampai baru sampai
maghrib lah itu tuh bener-bener aman-aman aja, sama pengunjung yang lain juga nggak terjadi apa-apa, masih have fun aja. Ketika waktu itu malam jam 7 jam 8 lah kita memutuskan untuk karena cottage itu mempunyai dermaga yang bisa menyambungkan sampai tengah laut lah ya gitu. Di tengah-tengah laut. Nah jadinya nah kebetulan aku bawa supir. Nah supir itu ngajakin mancing ceritanya. Yuk kita mancing aja di tengah, di laut lah, biar seru biar seru. Berangkatlah kita sekeluarga berangkat ke dermaga sampai tengah laut itu. Dan masih ya cuma angin-angin biasa lah, namanya udah malam. Nah pada waktu itu sekitar jam 8 lewat lah ya, malam itu memang anginnya sudah beda laut, ya. Karena udah gitu airnya mungkin agak pasang ya, ombaknya udah mulai aku pikir kan, karena kalau pantai malam itu pasti pasang kan kalau malam itu. Nah nggak selang dari itu masih mancing seperti biasa. Lalu aku kan sama suami. Nah suami itu sama abangnya itu dia bukan pamitan, mau main biliar dulu nih gue katanya gitu. Pergilah. Nah pergilah. Ya, cowok gitu pada main biliar. Akhirnya tersisa di sana cuma gue, mertua gue dua-duanya, anak gue, sama supir. Nah iya sama kakak ipar gue juga yang cewek dan cowok tuh masih di situ. Nah berhubung itu udah malam, jadi mertua gue yang cowok ini bilang, udah malam, si Nizam bawa pulang. Kebetulan nama anak gue Nizam. Jadi udah malam, si Nizam bawa pulang, suruh tidurin di kotes. Kata mertua, oke lah, yuk Zam kita tidur yuk. Nah gue balik ke kotes, gue tidurin anak gue berapa menit tidur. Nah nggak lama gue nyusulin mereka yang masih ada di dermaga itu. Ya masih pada mancing. Gue samperin sama kakak ipar gue ke sana. Nah yang paling nggak sampai sekarang masih ingetin tuh mertua gue ngomong, enak ya tidur di sini katanya gitu, bawa bantal, bawa guling. Terus gue jawab, enggak serem malam-malam kayak gini tidur di tengah laut ya kan. Nah sambil kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi gitu kan, nggak lama air tiba-tiba naik ke atas dermaga gitu, maksudnya sampai naik lah gitu, tenggelamin si dermaga gitu kan. Di situ tuh feeling udah kayaknya nggak enak banget, maksudnya bisa sampai sekencang itu kan. Di situ udah ada feeling. Nah jadi pas udah ada feeling itu kakak ipar nanya. Sorry. Gimana? Itu di jam berapa? Itu di 8:30 sepertinya itu. Udah 8:30 malam. Nah sambil mancing kakak ipar yang cowok nanya. Enggak, aku nanya nih sama kakak ipar sambil mandangin laut. Di sana kan gelap dong. Kita mandangin di tengah laut tuh gelap, tapi kok ada cahaya merah gitu kan. Cahaya merah. Aku tanya sama abang aku, bilang, itu cahaya apa ya, kok merah? Kata dia sunset. Kok sunset sih, ini udah setengah malam ya kan, jam 8:30 malam, nggak mungkin sunset kan, aku bilang gitu sambil masih ngebanyol. Dan ketika ngomong kayak gitu, angin makin kenceng, air makin kenceng, feeling udah nggak enak. Langsung aku bilang, mah ayo kita pulang. Aku tarik dong mertua aku yang perempuan. Air makin naik tuh ke atas dermaga, masih kayak nyemprat gitu kan. Aku pegang mertua aku tuntun dia sampai keluar dermaga itu. Nah kakak ipar aku tuntun mertua aku yang laki. Nah si supir masih mancing. Dia bilang, ngapain, mau kemana? Mau pulang. Udah enggak, ini mah cuma biasalah, karena kan udah malam air pasti pasang gitu. Tapi aku tetap nggak enak lah. Akhirnya berapa detik aku tarik mertua aku, bener aja
beneran aja aku pas baru nginjekin kaki di apa sih tanah, udah turun dari jembatan lah intinya gitu. Aku nengok ke belakang itu, ya Allah subhanallah, itu tuh air tuh bener-bener tinggi, nggak tahu berapa meter, tapi kayak aku tuh kayak nonton di film-film gitu, yang kayak orang lagi main apa gitu di itu kayak main strolling ya, selancar gitu kan, tapi itu tuh tapi surfing. lebih dia tinggi karena mungkin gelap malam kan ya, tinggi banget. Aku nengok ke belakang, aku bilang, "Mah, jangan nengok ke belakang," karena kan mertua punya jantung. Ngeri. "Mah, jangan nengok ke belakang." Tapi papa ada di belakang, dia bilang gitu. "Nggak apa-apa papa, ada kok di belakang." Nah, seketika aku mau ngelangkain kaki nih, kaki kanan, aku lihat lagi ternyata itu air udah menghantam si supir. Jadi gini, supir tuh sambil ngeliat aku, dia nggak ngeliat di belakang, dia cuma kayak ketawa-tawa ngapain. Pas dia madep ke belakang itu, ternyata air tuh udah ngantem dia. Aku ngeliat persis itu dia udah nggak ada, lama kelamaan langsung ngehantem mertua aku yang cowok dan kakak ipar aku. Nggak lama aku kedorong kan, otomatis aku kedorong. Di situ aku kan masih pegangan dong, pegangan. Aku inget aku pegang kiri tuh handphone, kanan tuh pegangan nama mertua aku yang cewek. Aku kedorong, aku keseret sambil guling-gulingan, gak lama lepas nih HP. Sambil aku merem, aku masih gape-gape gitu, handphone gitu kan. Gak lama tangan mertua kan saking kencengnya mungkin sampai kelepas tuh tangan mertua, aku sampai nyariin tangan, merem, gak berani jadi tuh kayak kita tuh kayak melayang gitu, melayang muter-muter, sampai aku bilang, ini beneran gak sih, ini mimpi gak sih, sambil merem sambil nahan napas gitu kan. Aku melek sedikit gelap, aku merem lagi, aku bilang, ya Allah, ini bener gak sih, ini apa cuma mimpi? Tapi kok aku ngerasa kayak apa ya, kayak aku kehantam, nggak tahu itu pohon, nggak tahu itu apa, sampai aduh pokoknya nggak berasa sih, cuma berasanya kayak ngehantem aja gitu. Sampai aku tuh memohon kayak gini, ya Allah, kalau memang udah takdirnya aku harus seperti ini, meninggal dengan cara ini, aku ikhlas, tapi ya Allah, aku minta permohonan agar anak aku selamat gitu. Karena anak aku kan tidur di cottage kan. Aku bilang, ya Allah, selamatkan anak saya. Gak lama ngomong kayak gitu, aku buka mata, aku nggak tahu ini ketarik nih baju belakang kesangkut nggak tahu ranting, nggak tahu pohon. Aku berdiri, air masih segini. Aku bangun, nggak lama kehantem lagi, ternyata ada gelombang lagi. Dihajar lagi, guling-gulingan lagi. Nah, nggak lama di situ udah nggak bisa udah nggak mikir apa-apa, udah pasrah. Ya Allah, udah aku pasrah. Gak lama bangun lagi, air masih segini. Aku, ya Allah, aku pas buka mata tuh bener, ya Allah, ini kiamat, aku bilang gitu kan. Karena kan gelap. Udah gelap gitu kan, hancur bangunan, semua hancur. Sampai lama-lama air surut kan. Aku nyoba jalan, diriin badan sambil jalan, nuserin jalan. Nggak lama-lama air surut segini, aku ngerasa kok ada kayak yang apa ya, kok dingin gitu. Ternyata celana aku nggak ada, Mas. Celana aku nggak ada, ternyata lepas. Celana tuh lepas. Sambil jalan-jalan, yang aku inget cuma aku harus nemuin anak aku kan. Aku cari sambil jalan-jalan, gak lama kok aku masih kayak apa nyangkel gitu, apa sih, nyangkut lah. Ternyata itu dalam masih nyangkut, Mas, gitu. Ya Allah, berarti yaudah langsung aku pakai kan, Iya. sampai itu ya untung malam ya. Untung malam dan gelap, itu pun aku pikir udahlah bodo amat gitu kan, nggak peduli gitu kan. Tapi sorry gue potong. Gimana? Jadi di saat lu udah sadar di tepian berarti itu kan ya. Itu lu lihat di sekeliling lu sendirian atau banyak ada yang lagi? Enggak, gitu. Itu gue sendirian, Mas. Serius? Gue tuh ngeliat kanan kiri nggak ada orang gitu, yang gue cuma lihat tuh bangunan hancur. Nah, seketika itu ada yang manggil gue, Mas. Gue kan teriak-teriak dong. Nizam di mana Nizam, sambil nyari anak. Nah, mungkin
si kakak ipar gue itu denger suara gue yang dia di belakang gue nih megangin mertua gue. Dah gitu kan. Gue nengok ke belakang. Oh iya kakak ipar gue, ternyata dia tuh udah nggak pakai baju mas, Udah semuanya keluar, cuma lepas. itu doang. Sambil di jalan, dah ayo kita cari kemana ini keluarga kita katanya. Yaudah cari, yaudah akhirnya aku cari. Gak lama aku nemuin ada 3 orang bapak-bapak ya, 3 orang bapak-bapak bilang gini, Astagfirullahaladzim, itu siapa ibu-ibu nyangkut, dia bilang gitu. Aku samperin, siapa pak? Pas aku cek, ya Allah, itu kan daster yang dipakai sama mertua aku yang cewek, yang aku genggam tadi kan gitu. Dia tuh posisinya itu pingsan, tapi tenggelam gitu mas, tenggelam di air gitu. Sampai aku coba ngangkat kepalanya, udah keadaan pingsan. Nah sampai aku bilang, Pak tolong ini ibu saya, tolong selamatin. Nah habis itu aku kasih ke bapak-bapak tadi diangkat. Nah aku tinggal, aku pikir ya udah bakal dievakuasi nih sama bapak-bapak yang bertiga tadi. Aku tinggal sama kakak ipar aku untuk nyari cottage anak aku. Nah jalan terus, gak lama ngerasa ibu-ibu ngeliatin kan nah udah banyak orang nih. Aku kan jalan lama-lama kan jalan ke pesisiran pantai kan arah jalanan. Banyak ibu-ibu ngeliat, deh sini pakai celana katanya. Sampai lupa, oh iya, sampai astagfirullahaladzim, sampai lupa, oh iya bu, ini nih pakai celana. Sampai sama kakak ipar aku juga, nih baju, udah maksudnya udah pede kan buat gitu. Nyari nggak lama, ketemulah cottage anakku. Aku masuk, ternyata emang udah nggak ada di kamar. Aku bilang alhamdulillah. Udah ada yang evakuasi dan airnya pun nggak masuk, nggak masuk ke dalam cottage-nya itu. Nah nggak lama aku keluar ketemu kaca, ini netes darah, terus aku bilang apa nih ya kan, mau pingsan tapi gimana gitu kan. Ngaca, oh ternyata nggak kerasa itu mas, bocor pala. Bocor, udah aku nggak pikir, udah cuma dilus-lus gini aja, dilap sambil jalan lagi. Aku teriak-teriakan kan, masih nyari anak aku, Nizam. Gak lama kakak ipar aku manggil, dah anak lu udah dievakuasi di lantai 2 di hotel katanya. Yaudah akhirnya aku naik ke hotel tuh lantai 2. Aku ngelihat anak aku di depan pintu kamar hotel sambil duduk dan merenung. Dia cuma bilang bunda, sampai ngeliat apa, orang tuh pada lari-larian, palanya bocor, palanya apa gitu kan, sambil nyari keluarga cuma duduk. Pas ketemu dia rasanya tuh kayak nggak ketemu 1000 tahun lah gitu ya. Aku langsung peluk dia, langsung kayak kaget ngeliatin darah kali ya. Aku juga mungkin anak kecil ya darah. Iya ngeliat darah gitu, dia kayak shock gitu atau gimana. Bunda kenapa, kata dia gitu. Enggak saya nggak kenapa-napa, bunda nggak kenapa-napa. Kira duduklah di depan pintu kamar sambil ngeliatin tuh orang-orang yang pada lalu lalang, pada ya luka-luka gitu. Nah nggak lama suami datang. Dari main biliar tadi. Biliar tadi datang, dia meluk. Bunda, ya Allah itu tuh bener-bener aku tuh bener-bener meluk, bertiga tuh peluk erat sambil ngobrol. Ternyata oh iya aku lupa ya, mama ada di cottage tadi, ditolong sama bapak-bapak 3 orang gitu. Akhirnya di mana nggak tahu di mana, tapi udah ditolong sama bapak. Akhirnya dia keluar lagi mas, nyari ibunya. Nah nggak lama dari situ orang pada telepon kan, pada minta bantuan, ambulan segala macem kan. Tapi tuh nggak ada yang percaya mas, karena katanya yang aku dengar kan, ya aku nggak ada salah dengar atau gimana, BMKG tuh ada prediksi, bikin statement kalau itu cuma gelombang pasang biasa. Makanya mungkin nggak ada bantuan, nggak ada apa atau apa gitu kan, sampai polisi tuh nggak ada yang percaya gitu kan kalau itu tuh tsunami, beneran tsunami. Nah gitu akhirnya datanglah berbagai ambulan sampai di situ tuh banyak banget
korban yang udah dievakuasi. Nah, aku dievakuasi nih ceritanya dari kan kalau hotel itu nggak jauh dari pesisir pantai, takutnya ada tsunami susulan. Akhirnya aku jalan kaki ke pemukiman warga. Oke. Di situ aku dievakuasi di rumah lurah, kalau nggak di rumah, iya pokoknya kepala desa atau apa di situlah ya. Aku dievakuasi, yang cewek-cewek dan anak aku ditinggal di Hotel. enggak, di rumah warga. Rumah warga. Di rumah warga. Nah, sedangkan yang cowok, yang suami aku dan kakak-kakaknya itu masih mencari ibu dan bapaknya gitu. Oke, sorry gue potong. Itu suami lu itu yang pas datang main biliar, Ya. itu berarti dia jauh dari jangkauan tsunami ya? Apa gimana sih? Lokasi. Lumayan lokasinya. jauh mas, jadi dia nggak kena banget, jadi nggak cuma kena. kayak apa sih, tinggal air yang tinggal Bekas sisa-sisa ombak. air bekas ombaknya aja gitu. Jadi tempat biliar sama cottage lu tadi itu ya Lumayan. lumayan jauh. Ya, lah lumayan Jadi jauh. nggak ada kena imbas nggak terlalu. nggak terlalu itu. Jadi makanya dia mungkin nggak tahu. Kena sih kena, sampai meja biliar pun terbalik mas, iya, sampai terbalik gitu. Tapi dia nggak cuma tenggelam sih, tenggelam juga, Kayak banjir mungkin. kayak banjir doang Nggak gitu, ada tekanan. langsung gitu. Oke. Gitu. Nah terus itu lanjut lagi ke cerita yang tadi. Itu kan suami dirimu mencari Mencari orang tuanya, itu ya. gimana? Ketemu atau gimana? Jadi aku pas lagi diungsiin tuh di rumah warga, kebetulan kakak ipar masih megang handphonenya masih selamat. Itu doang handphone satu-satunya tuh yang selamat. Ditelepon, ketemu nih mama, tapi dalam keadaan pingsan di cottage. Ternyata mama mertua tuh nggak dibawa kemana-mana mas. Aku pikir dibawa ke ambulan atau apa, ternyata cuma diangkat sama mereka, ditaruh ke dalam cottage, didiemin, udah ditinggal. Itu sorry, Indah kan waktu itu kan mertua berdua ya, berdua, yang mertua laki Iya. dan mertua perempuan. Iya. Yang lu yang Indah temuin itu yang perempuan apa laki-laki dulu? Perempuan. Malam Berarti yang laki-laki itu belum ketemu di mana gitu? malam itu belum ketemu. Oke. Jadi udah ketemu mama. Ini di jalan, ini nungguin ambulan juga lama mas. Akhirnya dapat ambulan, nyari rumah sakit tuh penuh mas. Sampai dapat rumah sakit tuh jauh. Malam dikabarin, udah ikhlasin ya, mama udah nggak ada. Di situ bener-bener ya Allah lemes. Hujan mas itu. Hujan geledek juga dar, itu suasana mencekam banget malam itu. Jadi akhirnya gimana, kita mau pulang atau gimana? Akhirnya yaudah, yang para cewek-cewek pulang aja ke Depok, tapi besok pagi nunggu dijemput dari Depok katanya gitu. Terus papa gimana? Papa belum ketemu kan aku. Papa yaudah, jadi yang cowok tuh mutusin buat masih stay di sana. Sampai ketemu Orang-orang sama keluarga si papa. Jadi aku pulang ke Depok, suami ngabarin kalau papa ketemu, tapi udah di kantong jenazah. Sorry, itu ketemu ya. Pas ketemu mertua laki-laki itu berselang berapa hari atau langsung ketemu gitu? Besok paginya mas. Besok paginya. Itu proses yang gampang atau yang susah kira-kira? Itu tuh prosesnya yang aku tahu ya dari kakak, dari suami aku tuh, dia tuh cari itu tuh puluhan lah kantong jenazah yang dibuka buka sama tutup. betul. Oke, berarti Indah bisa gambarin dong di sana itu kejadian itu berarti semuanya tuh berdampak, banyak orang yang terluka, banyak orang yang mungkin entah berantah juga yang mencari keluarganya Banyak kan, gitu. banget mas, sampai pokoknya mereka tuh di tempat evakuasi itu mereka saling mencari keluarga mas, karena emang terpisah-pisah kan gitu. Sampai ada nenek-nenek itu di tempat evakuasi ya, nenek-nenek tuh duduk di pinggiran pintu hotel sambil nangis nyari keluarganya mas. Aku bilang, Nek jangan terus-terusan di atas karena di ambulan di bawah. Nenek kalau mau diselamatin nenek ke bawah, itu ada ambulan, nenek ikut ambulan aja gitu biar dapat pertolongan. Dia berdiri jalan, ternyata kakinya itu penuh darah mas. Aduh. Sampai pokoknya tuh di tempat evakuasi bermacam-macam mas, ada yang ketusuk
apa ya, kayak besi kakinya atau apa gitu. Nah aku pun ternyata nggak luka bocor doang Mas, ternyata aku tuh di apa di Pundak. di pundak, di kaki, ternyata aku berasanya tuh pas di rumah warga. Saya bilang, Bu saya numpang ke kamar mandi, sambil aku keramas kan, karena kan kepala masih kocor terus kan darah. Masih ada pasir. Iya masih, aku keramas, itu tuh isinya rumput laut, pasir, sampai aku kok perih ya, ternyata di sini Ada lagi. pasir Mas, jadi luka Kena ketutupan pasir. pasir, itu perih, ya Allah nauzubillah. Sampai malam itu aku minta obat tadin ya, obat merah, Obat merah. minta di sekujur tubuh tuh dituin, ya gitulah Mas. Oke Indah, bisa gue sih penasaran gitu loh, misalkan di saat lu terombang ambing itu bisa digambarin gak sih kayak lu tuh itu ketinggiannya mungkin taruhlah mungkin 10 meter lah ke dalamnya. Jadi lu di dalam air itu seperti apa sih yang lu rasain gitu? Yang aku rasain tuh kayak aku tenggelam di kolam berenang, tapi sambil kayak melayang gitu sih, melayang aja gitu, kayak melayang gitu. Pernah rasain yang hanyut di sungai? Atau maksudnya hanyut di sungai itu dalam arti renang, terus di sungai kita nggak ngasih gaya, tapi biarin aja gitu kita Jadi ngikutin air enggak? aku tuh enggak pala tuh enggak apa sih? Oh enggak Enggak nimbul Mas. Bener-bener di dalam Bener-bener di lautan, dalam ya. air, kegulung Kayak air di ini film banget, Maria. gitu ya, kayak di film berarti kayak Iya. jadi Iya. di dalam itu lu ngebuka mata nggak sih, kayak apa benar-benar nutup mata saking takutnya, atau terkadang lu buka mata gitu? Aku nutup mata tapi aku ngintip Mas. Pertama ngintip buka gelap, langsung mata tuh kayak air tuh masuk ke mata, makanya aku buru-buru tutup lagi. Tuh gelap Mas. Iya, untung tutup mata kan serem Berarti juga, lu bisa ngebayangin Iya. takut kayak ada di dalam air tuh lu ya kebentur ini Iya. nggak orang berasa, bocor, terus di sini ada luka juga Iya, pastilah. itu udah Nah itu kira-kira nih menurut informasi yang udah valid waktu itu, apakah sama informasi yang dilaporkan oleh media sama di kejadian sebenarnya menurut dirimu? Kalau yang aku lihat di media sih ya, Hmm. statement-statement dari BMKG, dari berita-berita, ya benar sih. Awalnya nggak benar, mungkin mereka belum tahu fakta aslinya kan. belum ke lapangan. Belum ke lapangan, tapi mereka kan akhirnya meminta maaf kalau memang benar kalau ini tuh bukan gelombang pasang biasa, ternyata memang tsunami karena memakan banyak korban. Nah, ya gitu. Terus pada saat itu yang di keluarganya Indasari, berarti yang terluka yang sampai meninggal itu mertua ya? Oh iya Mas, ada satu cerita lagi. Jadi si supir nih. Iya, itu iya, supir si supir tadi kemana ya? Supir. Gimana tadi? Iya. Oh iya supir. Jadi si supir ya kan, aku pulang ke Depok nih, pulang ke Depok, keluarganya Nanya. menuntut dong sama keluarga aku untuk gimana nih, tanggung jawabnya di mana dia sekarang. Akhirnya yang aku dengar sih istrinya itu nyusul Mas ke Sana. ya ke Banten, ke sana. Dan yang aku dengar di telepon istrinya bilang ketemu tapi sudah meninggal. Akhirnya aku dan keluarga mempersiapkan seperti kuburan dan pemakaman pemandiannya. Seperti itu. Nah akhirnya istrinya pulang tinggal menunggu si jenazah. Sampai. Nah pada malam itu pukul sekitar jam 11 atau jam 12 malam ambulan datang Mas. Ambulan datang, ternyata pas keluar bukannya jenazah tapi tuh supirnya Mas masih hidup. Supir masih hidup. Masih hidup dan gak ada luka satupun yang jadi dia luka tapi luka dalam gitu, kayak bengkak, nggak ada luka-luka darah gitu. Sampai sekampung itu shock dong. Gue juga shock ya. Iya, shock dong. Gua shock dulu. Salah ya. Supir hidup. Padahal dia kan paling. Dia paling orang pertama yang kena tsunami itu dia. Oh, mungkin gini kali konsepnya. Kalau misalkan kita hitung-hitungan matematika kali ya. Karena si supir ini dia jauh dari pesisir pantai. Iya.
karena di pesisir pantai itu banyak apa namanya kayak kayu-kayu, benda-benda apa segala apa, macam. pecah-pecah. Mungkin karena dia itu masih ada di sana yang cuman sekedar ya mungkin apa paling ke bentur doang kena itu, makanya mungkin terombang-ambing di air mungkin. Jadi pas datang nih, Datang tsunami ke dia mah udah tenang. jadi pas si supir datang berat duduk, dia istirahat sebentar, aku keluarga datang dong tanya. Tanya sama si bapak, Pak, alhamdulillah ya kita selamat. Tapi dia kayak masih rada shock. Dia nanya, mama papa mana, ibu bapak mana? Ibu udah nggak ada. Aku bilang ibu udah nggak ada pak, papa belum ketemu. Aku bilang gitu kan malam itu. Diem kayak orang shock, bener-bener shock. Berapa menit dia baru mau cerita. Dia bilang, bapak itu jadi pas kehantem tuh air gelombang, dia tuh bukan kedorong kayak aku. Kalau aku kan kedorong ke tepian ke depan, benda-benda ya yang benar. berharga. Kalau dia katanya ke tarik ke dalam ke laut lah, iya kan ke laut. Dia tuh di situ berenang, jadi kayak tenggelam naik tenggelam naik sampai dia keseret tuh. Aku kan di Pantai Carita ya, nggak tahu tuh dia timbulnya di pantai apa ya dia bilang waktu itu. Udah beda pantai. Pokoknya udah beda pantai lah, kan ngejauh. Nah dia berenang mas, dia berenang. Akhirnya dia ngegapai pohon, ternyata pohon kelapa. Dia naik mas, katanya naik ke atas pohon kelapa. Sampai dia berdiem tuh nungguin air surut. Lama-lama air surut, di situ dia katanya lihat udah itu bener-bener korban udah pada berceceran lah ya, kata dia gitu. Dia turun dari pohon kelapa, dia ke arah jalanan sampai minta tolong tapi nggak ada orang. Baru pas dia sampai jalanan baru ketemu orang. Baru tuh dia di situ diajak ke puskesmas lah ya, ke puskesmas. Di situ dia dicek lah, ditanganin. Nggak lama dia pulang tuh. Akhirnya dia diantarin pulang malam itu gitu. Nah terus itu yang memberitakan kematian tentang si supir itu siapa? Jadi istrinya mas, istrinya itu datang ngecek. Emang ciri-cirinya hampir persis mas, kayak si jenazahnya itu hampir persis kayak ciri-ciri suaminya ya katanya. Dari cincinnya, dari mungkin dari pakaiannya atau gimana kan gitu. Mungkin selingkuhannya kali ya. Ya makanya ya Allah, bener-bener masih dikasih kesempatan hidup sama Allah gitu kan. Iya benar. Alhamdulillah. Indah, gue pengen tahu deh, itu kan kejadian salah satu bencana dan tempat wisata. Betul. Ya kan kita masuk ke situ bayar dong. Benar. Ada nggak sih dari kompensasi dari perusahaan, dari pihak cottage-nya ya? Yang setelah beberapa hari setelah kejadian, pihak cottage datang untuk berduka cita lah atas apa yang dialami kejadian itu. Mereka membawa barang-barang yang ketinggalan di cottage itu gitu. Ya dia cuma bilang turut berduka cita atas kepergian keluarga bapak dan ibu, katanya gitu. Ya cuma sekedar itu aja sih. Mungkin karena nyawa loh gitu loh. Iya mungkin kalau misalkan kita balik lagi ke ranah situ, kita gak bisa gimana juga. Bencana juga. Betul. Istilah kata kalau misalkan kita menuntut lebih kepada hotel itu, hotel juga akan bilang suruh siapa kamu mau pariwisata ke sini, kan gitu istilahnya gitu ya, kasarnya kayak gitu. Nah terus untuk luka-luka itu sendiri, itu berapa lama sembuhnya? Kan pasti luka badan mungkin, luka psikis yang traumatik atau bagaimana gitu. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang kalau trauma fisiknya sih masih sampai sekarang. Sampai sekarang pun kalau disuruh ke laut, nih gue bayarin dulu kita jalan-jalan ke pantai ya, itu dulu deh. Iya. Up dulu deh maksudnya. Tukar duburan ombak gitu, tar dulu deh. Trauma. Karena pernah tuh sekali tuh waktu itu ke Garut, ke pantai tuh nggak ke pantainya, maksudnya kayak ngelewatin aja nyium bau pantai kan udah kecium dong. Itu langsung jantung tuh deg kayaknya tuh wah kayaknya mau ada gelombang gitu, jadi traumatik. Iya gitu. Kalau luka fisik sih
karena pas pulang nyampe Depok itu langsung aku ke rumah sakit, suntik tetanus dan segala macam, di scan juga kan pala, nggak ada, maksudnya alhamdulillahnya nggak ada, maksudnya bagus lah ya, paling cuma suntik tetanus doang, itu pun seminggu juga kayak udah kering gitu. Seperti biasa mungkin ya, kalau luka-luka mah Ya, sembuh biasa gitu. Oke. biasa. Nah itu yang tadi, balik lagi ke cerita yang tadi, si apa namanya, supir Ya, si kan supir. otomatis gak mungkin dong selingkuhan, masa ya istilah kata gitu kan, artinya mungkin dikenali karena memang ada cincin apa Iya. dan segala macam, otomatis itu ditemukan beberapa hari kemudian dong, makanya dibilang oh ini suaminya meninggal gitu, karena wajahnya mungkin udah tidak bisa dikenali. Kalau misalkan memang wajahnya masih bisa dikenali, masa iya dia memberikan informan yang Iya, palsu betul. gitu kan. Kira-kira itu berapa hari sih orang-orang di Enggak situ lama sih, pokoknya sehari, pokoknya kejadian itu langsung dicari kan, kejadian itu langsung cari. Malamnya itu si istri tuh nyusul, malam kejadian itu kan, malam kan kejadian kan tuh jam 8:30 lah ya. ada berita mungkin dia langsung Iya, nyusul. ada berita kan, langsung diberitain mas. Iya. Iya, Langsung diberitain. breaking news langsung. Langsung ada berita, dia nyusul paginya aku pulang. Nah malam, berarti kan malam kedua lah ya. Besoknya tuh suaminya baru pulang. Nah siangnya itu ya istrinya yang ngabarin ke keluarganya gitu. Oh mungkin gini, dibilang meninggal bukan meninggal tapi hilang mungkin. Ya bilangnya sih meninggal karena kan emang udah nyiapin kuburan dan segala macamnya. Nggak bawa jenazah siapa itu berarti. Kita tinggal nunggu doang, maksudnya tinggal nunggu jenazahnya gitu. Tapi ternyata orangnya hidup. Ternyata orangnya hidup. Hidupnya itu di dalam peti. Keluar dari ambulan mas. Oh, keluar dari Keluar dari ambulan. Dan sampai ambulan. sekarang dia masih hidup. Alhamdulillah dia Sehat masih walafiat. hidup. Dan kata dia ganti nama jadi Sunamo katanya. Bapak mau ganti cenah nama. Ganti naon pak, naon apa namanya? Heri Sunamo. Sunamo. Ya Allah pak gitu kan. Oke dah. Selanjutnya nih, gue pengen tahu itu sebenarnya, ini balik ke awal ya. Itu sebenarnya sih ide siapa sih untuk jalan-jalan ke sana itu? Ide kita lah sebagai anak-anaknya, karena berhubung itu mau tahun baru, niatnya sih mau ngajak holiday. Ayo mah kita jalan-jalan. Pengennya sih bikin bahagia orang tua lah, pengen ngajak dia jalan-jalan, tapi ternyata seperti di luar prediksi, kayak kita nganterin dia ke peristirahatan dia yang terakhir. Jangan kayak gitu. Setiap manusia itu punya jalan kehidupan masing-masing. Jangan kita menyalahkan diri kita tentang satu kesalahan. Karena memang Iya sih sempat terbesit. siapa sih yang mau? Bener. Iya sempat terbesit. Gara-gara kita nih. Nggak usah, jangan kayak gitu. Gitu. Coba kita nggak kesana. Coba kita nggak nginep Pepe gitu, pulang mungkin malam itu nggak bakal kejadian. Terus begitu sampai akhirnya orang sekitar juga pada bilang gak usah menyalahkan diri sendiri. Iya. Memang sudah ajal, memang udah Ajal. waktunya gitu. Mau dia tempatnya dimanapun kan kita nggak tahu. Yang paling terpuruk banget sih suami, karena kan itu orang tua suami. Yalah, Bener-bener dua sekaligus ya. malamnya itu jenazah ibunya datang nguburin, berselang berapa jam papanya datang nguburin. Jadi sekaligus dia mengantarkan kedua orang tua. Tapi masih ada namanya bersyukur, alhamdulillah jenazahnya ketemu mas. Iya. Banyak yang enggak ketemu Kalau habis gitu. mikir dua diambil sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Iya. Padahal kan itu baru di genggaman saya loh mas. Maksudnya tadi tuh masih di genggam aku loh gitu. Terus sorry, dari kejadian itu suaminya Indah ada kayak gimana sih, ada perubahan gak sih dari diri dia kayak semenjak kehilangan orang tuanya gitu? Awalnya sih lebih kayak menyendiri, yang meratapi lah ya gitu. Menyalahkan Diri sendiri iya. Ya pastilah pasti gitu kan. gitu. Pasti gitu loh, ibarat kata dua sekaligus ibu dan bapak gitu kan. Padahal siangnya aku tuh baru ngucapin Mas selamat hari ibu ya gitu. Terima kasih sudah menjadi ibu menantu yang baik buat saya, udah melahirkan anak yang bertanggung jawab gitu. Maaf. Ya, ibunya suaminya Indah ini boleh tahu nggak umurnya waktu itu Sekitaran berapa? berapa gitu? Sekitar hampir 60 ya. Oh. Hampir 60. Ya mungkin makanya tadi juga pas jalan dituntun gitu ya di papa. Biasanya tuh dia nggak pernah mau Nggak mas mau. ke pantai, ini tiba-tiba mau, dan dia tuh di pantai itu
mesra kayak orang pacaran gitu. Sampai gini loh Mas, dia kan nama ibu punya WhatsApp grup keluarga dong. Iya. Di dermaga itu dia foto-foto, "Dah, tolong dong fotoin mama sama papa." Foto ini udah kayak pacaran kan, berdua-duaan terus. Pokoknya dari sore sampai malam tuh berdua-duaan. Dia ngirim WhatsApp lah ke keluarganya. Habis foto dia langsung ngirim nih WhatsApp ke keluarganya. Nih aki-aki sama Nini lagi bobogohan gitu. Jadi pacaran. Nah berapa menit dia habis ngirimin foto itu terjadilah. Makanya aku ngabarin orang Garut lah, maksudnya keluarganya si ibu mertua aku nggak percaya. Orang ini habis ngirimin foto kok. Ini buktinya habis ngirimin foto kok, dia tuh habis foto berdua sama si papa. Itu kayak Itu. firasat ya. Gitu. Atau mungkin ada firasat lagi sebelum berangkat gitu. Nggak ada Mas, nggak ada firasat apa-apa. Cuma ya udah biasa aja gitu. Berarti itu pas foto kami berdua selamat tinggal mungkin kayak gitu. Fotonya masih ada sampai sekarang mungkin. Fotonya masih sekarang. Iya, bertiga aku nggak foto. Jadi yang foto tuh di tengah-tengah tuh di dermaganya suami, ibunya sama papahnya. Foto bertiga masih ada. Dan situ tuh kayak ada cahaya kecil gitu, nggak tahu pantulan cahaya atau apa, tapi aku pikirnya ya gimana ya, gitu deh pokoknya. Kalau ngeliat fotonya kembali tuh kayak Balik lagi memori kesedihan. Tapi ya sudahlah ya. Mudah-mudahan aja husnul khotimah. Amin ya Allah. Dan mungkin buat suaminya mungkin punya traumatik sampai hari ini pasti itu. Iya, Dan benar dia banget. sih kayaknya kalau menurut aku sih harus benar-benar disembuhkan gitu. Dalam arti setelah pulang orang tuanya gitu ke yang sebenarnya pulang, itu kayaknya memang sangat-sangat terpuruk. Ya, tapi alhamdulillahnya sih sekarang dia masih udah mulai menerima lah ya, udah mulai menerima. Kita pengen tahu Sebentar, cara apa yang dilakukan oleh Indah sebagai istri ketika dia terpuruk. Nah itu. Iya, aku cuma bilang, ayah yuk sholat, kita doain orang tua kita semoga mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Aku bilang gitu. Kalau kita terpuruk terus, kasihan sama mama sama papa di sana. Kalau kita meratapi terus, kita sholat, intinya niat kita untuk membahagiakan dia, untuk menyenangkan orang tua. Tapi kan kita nggak tahu ternyata takdir Allah seperti itu. Jadi nggak usah nyalain diri sendiri. Akhirnya dia mulai menerima. Ya udah, gitu. Itu bukti cinta sejati sebenarnya, sehidup semati ya. Aku pikir sih gitu, karena mereka saling memberatkan. Kalau papa meninggal ntar mama siapa yang ngurusin ya? Iya. Kalau mama meninggal papa siapa yang ngurusin ya? Jadi saling kayak gitu sebelum memang ya nggak tahu ini tuh apa sih? Kode alam. Bukan kode, firasat atau apa gitu ya kan? Nandain lah kalau kata orang mah. Tanda. Sebelum 40 hari tuh orang meninggal tuh mau nandain gitu ya. Jadi sebelum meninggal, sebelum jalan-jalan tuh burung yang tit yang gitu kan, uncuing tit itu tuh seminggu tuh di rumah tuh bunyi terus ya kan, sampai aku bilang, "Pah, itu burung kok tiap pagi mulu sih bunyinya." Terus kata si papa teh ngomong, ini mah kalau nggak saudara yang mau meninggal, kalau nggak kita diri sendiri gitu. Oh gitu. Sampai di situ. Berarti pertanda burung itu gitu. kuat banget ya. Iya, tapi sih jangan terlalu percaya juga. Iya, kayak itu aja. kayak mitos-mitos aja lah gitu. Tetap aja sih yang namanya usia itu tetap Tuhan yang tahu. Iya, betul. Intinya sih untuk orang-orang yang telah meninggal mudah-mudahan aja diterima iman Islamnya mungkin ya. Mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan usul khotimah, dan yang ditinggalkan pun apalagi dengan kondisi yang kena musibah seperti itu mudah-mudahan dilapangkan dan traumanya dihilangkan gitu. Amin. Gitu aja sih. Mungkin sangat menarik. Gue pengen tahu juga nih Indah, di saat kalian kembali ke sana itu kayak holiday, itu sempat menikmati satu hari holiday apa langsung baru udah nyampe terus hari itu juga kejadian Tsunami, kayak gitu? Kita tuh seneng-seneng dulu Mas. Iya, satu hari itu kan nyampe siang nih. Kita masuk cottage, kita beberes, kita keluarin makannya, kita makan dulu. Habis itu kita ke pantai,
main di pasir. Anak suami tuh masih main di pasir. Terus naik banana boat gitu kan sampai ke tengah laut. Berarti gitu. satu hari full itu belum ada apa-apa ya? Baru Baru ada. besoknya. Malamnya dong. setengah hari. Oh berarti setengah Iya. hari. Terus malamnya Check-innya Malamnya kejadian. check-innya berapa? Siang berarti ya? Siang Berarti sampai siang. cuma 6 jam aja. aja untuk happy time dengan keluarga. Nah itu berbarengan, aku kan di dermaga tuh di tengah laut tuh ngeliat kayak lampu sorot, lampu tembak tuh, aku pikir itu ada panggung ya, maksudnya itu ada acara apa sih, ternyata berbarengan dengan band Seventeen yang aku iya, tahu, betul, ternyata Seventeen kan juga di kelihatan dong, Nonton maksudnya nggak di namanya. sana? Enggak, karena kan beda pantai. cuma Dia tuh di Tanjung Lesung kalau nggak salah, kalau aku kan di Tanjung Lesung. Carita. Jadi, nah aku berhubung aku di tengah laut, aku bisa ngeliat tuh pesisir pantai kan. Aku ngeliat sih. Iya dia di Gitu. Tanjung Lesung itu Seventeen itu. Kejadian itu. Ya, banyak banget korban. Banyak ya. Sampai mobil pun pada ketarik. Alhamdulillahnya mobil aku tuh 2 cuma tenggelam doang mas, kerendam air doang, nggak sampai yang mobil-mobil tuh pada ketarik ke laut mas. Gitu. Bisa digambarin nggak suasana di sana itu hancurnya tuh kayak gimana sih? Aku pikir kayak kiamat ya. Berarti rata semua tuh cottage-nya semua. Rata sih enggak, cuma kayak bangunan hancur. Kepada berantakan Terus ya. tiang listrik pada jatuh-jatuh kan. Aku tuh takutnya kayak pas lagi jalan-jalan kan ada aliran listrik gitu-gitu. Oke. Pokoknya hancur, lebur dan gelap. Ini pertanyaan konyol nih ini mah. Apa? Tiba-tiba gitu ada dugong ke situ gitu. Dugong teh naonnya. Gitu. Ikan dugong gitu, Oh, ikan ikan. duyung gitu tiba-tiba melipir ke pantai gitu. Pada saat itu Indah pernah ini nggak sih sempat nolong orang nggak sih di saat waktu Kalau suami iya sempat. Jadi pas di tempat evakuasi itu ada cewek digotong, dimasukin ke kamar, aku ke kamar. Jadi digotong, aku nggak ngeliat, ternyata kakinya tuh ketusuk benda, nggak tahu besi, nggak tahu kayu, dari telapak kaki sampai ke paha tuh ketusuk. Aduh, Dia bilang gini, dingin. itu habis darah. Iya, dingin. Iya mbak. Akhirnya aku tuh nyari selimut nggak ada. Aku hordeng hotel tuh. Aku copotin buat nutupin kakinya. Aus. Dia bilang gitu. Akhirnya aku cari aqua, aku kasih minum, muntah dia mas. Muntah, aku udah nggak kuat. Akhirnya yaudah aku selimutin, dia sampai menggigil. Dingin. Itu udah bingung kan mau ngapain gitu kan, nungguin ambulan juga belum datang gitu kan. Akhirnya ambulan datang, dengar suara ambulan, langsung aku minta tolong nih ke orang di luar buat ngangkut si cewek tadi. Akhirnya diangkut, alhamdulillah tuh nggak tahu sih, mudah-mudahan sih selamat ya. Tapi nggak tahu kabarnya kayak gimana sampai sekarang ini. Kalau suami sih cerita, dia kan sambil nyari orang tuanya tuh yang si perempuan. Dia tuh gendong-gendong, ada yang luka tuh digendong ke tempat evakuasi, Dia berharap kalau gue nolong nih orang, mudah-mudahan orang tua gue ada yang nolong gitu. Iya, Kalau pasti suami gitu. aku tuh bilangnya kayak gitu. Terus yang terluka Indah pas sudah terluka. Iya, Itu kan ada ada anaknya Indah. iya. Pada saat itu yang Indah temuin anaknya Indah itu dia baik-baik saja atau cuma hanya traumatik atau ada luka-luka juga? Karena dia umurnya 3 tahun ya, masih 3 tahun waktu itu. Dia tuh kayaknya sekarang nggak inget mas. Nggak yang lu lihat. Oh yang pas aku ketemu, dia nggak kenapa-napa. Dia cuma Nangis, panik. nangis ngeliat Orang shock lah ya, bolak-balik. ngeliat orang mundur-mandir, darah di mana-mana. Cuma nangis sambil nunduk, bunda gitu. Aduh, Tapi sekarang aku tanya, pernah nggak inget ke waktu ke pantai gimana? Dia udah lupa. Enggak, kata dia gitu, enggak. Berarti emang belum inget lah ya, ingetannya belum itu banget. Oke. Ya, untuk mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya. ini aku tuh lagi ngebayangin itu kondisinya kayak gitu. Udah. Lanjut aja deh. Terakhir mungkin ya. Indah, sekarang mungkin udah masih trauma pasti ya. Trauma. Sedikit. Untuk ke pantai, terutama untuk ke Terutama pantai untuk ya. ke pantai, Untuk ke pantai. apalagi ke pantai Banten ya, Oke. Selat Sunda lah. Oh, tapi berarti semua pantai lu trauma berarti ke pantai mana aja tapi Enggak juga sih, paling
ke tempat kejadian. Even lu lihat di layar handphone atau di screen gitu ada gambar-gambar pantai gitu? Pantainya enggak, cuma kalau ada gelombangnya iya. Iya. Kalau ada ombaknya kayak tuh mandangin ombak nih, padahal kan cuma kecil, tapi tuh bayangan tuh kayaknya dia ngejar gitu Mas, ngejar gitu. Jadi tuh mindsetnya, oh ini bakal ngejar gue nih, Bakal ombak nih tsunami nih, gitu. Oke. Karena Indah Sampai juga sekarang kayak gitu. pas waktu tadi pegang si Mama, lihat ke belakang gitu si ombak gede, Iya, makanya benar, mungkin dari tinggi situ banget. kelihatan jadi kayak ombak itu jadi gede gitu kayak gitu. Trauma juga mungkin kalau dengar berita di TV ada tsunami di sini, jadi kayak flashback Apalagi gitu. kan aku nge-scroll TikTok tuh isinya tahu sendiri sekarang nih Gampang Desember. banget. Kemarin tuh aku baru scroll TikTok. Ini pantai air Anyer lagi naik nih, air lagi naik, terus banyak berita kayak paranormal lah, bakal ada tsunami Iya, di itu Jawa buat ini. suggest kayak- Itu tuh jadi aku nge-scroll TikTok jadi kok flashback Mas ke tahun yang Pernah. 3 tahun lalu gitu. Akhirnya ya Allah masa terjadi lagi sih, tapi Allahu alam mudah-mudahan sih nggak terjadi gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi. Menyalahkan itu Bukan menyalahkan menyalahkan ya, tapi seperti sangat menyayangkan gitu. menyesalkan gitu ya. Menyayangkan dan menyesalkan kenapa tidak ada early warning dalam suatu wilayah yang seperti Banten itu kan tempat wisata dan apalagi ada gunung ada gunung Merapinya. Merapinya. Harusnya kan di sana terdapat alat pendeteksi bencana atau tsunami. Entah itu longsor, entah itu dia meletus. Berarti kan kalau dia meletus atau longsor, alat itu Akan ada aktif. gitu aktif. Pasti kan kita yang ada di pesisir pantai atau warga pun seperti mendapat peringatan atau siaga satu. Kita bisa setidaknya kita bisa Memperkecil korban. bisa siaga lah ya, Siaga. kita bisa kabur atau apa atau enggak ke pantai gitu. Jadi waktu itu emang tidak ada sama sekali peringatan kayak gitu. Gak ada sama Tiba-tiba- sekali. Tahu-tahu tiba-tiba kejadian itu air aja tsunami aja. Dan Gitu. Indah pertanyakan nggak atau semua orang mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi? Dan jawaban mereka apa? Ya, setelah pulang kan aku tanya-tanya berita kan aku tanya-tanya katanya BMKG itu bikin statement kalau itu hanya gelombang pasang biasa. Pasang Nah berapa jelang itu dia meminta maaf kalau itu memang benar tsunami gitu dan dia bilang kalau alatnya itu rusak. Alat itulah pendeteksi Pendeteksi. itu rusak. Seharusnya kok bisa rusak? Maksudnya gini loh Mas, kan itu Gunung Merapi gitu, apalagi tempat Selat yang Sunda vital gitu gitu, loh. ya. Selat Harusnya kan dia bisa ngecek lah. Namanya dia punya alat, pasti kan namanya alat teknologi pasti ada rusaknya, ada mungkin apa-apanya kan harus dicek. Apa mungkin kita juga orang awam ya, maksudnya dicek seminggu sekali atau apa gitu. Mungkin tidur kali. Ya aku sih gimana ya? Menyesalkan Sebagai ya. masyarakat atau wisatawan gitu, terutamanya wisatawan ya, berharap untuk lembaga-lembaga seperti BMKG atau seperti lainnya gitu untuk memperhatikan lagi alatnya agar kita juga bisa meminimalisir apa itu? Iya, meminimalisir Yes. kejadian itulah gitu. Apalagi sekarang itu banyak banget ya kayak Tahun-tahun banjir, terus udah gitu bener. erupsi gunung. Iya kan seperti erupsi gunung, nggak mungkin kan pasti ada alatnya lah Ada alatnya. gitu. Maksudnya teknologinya lebih Canggihkan dimanfaatkan mungkin. lagi, di cross check lagi gitu. Gitulah. Berita waktu di Pandeglang itu sempat masuk beredar kemana aja berarti ya? Ya. Pernah dipanggil nggak untuk Ya, berita-berita waktu Untuk itu wawancara, atau apa? sebenarnya karena aku punya kerabat dia kerja di iNews, dia malam kejadian itu sebenarnya mau datang mau ngeliput. Berhubung dia nggak tega gitu ya kan ngeliat kondisi kita yang lagi berkabung dan lagi panik, dia akhirnya nggak jadi. Nah pas pulang ke Depok berapa hari ditelepon dari orang iNews, bersedia nggak untuk memberikan informasi tentang kejadian karena kamu kan survivor ya gitu. Salah satu yang saksi yang Stasiun. ya. Aku dipanggil ke salah satu
berita talk show atau apalah ya namanya intermezzo. Di situ ya sama lah kayak podcast kayak gini, kita menceritakan apa yang terjadi. Nah dia pun setelah memanggil aku beberapa harinya dia langsung memanggil BMKG dan apa sih badan-badan yang terkait lah gitu. Ya gitu aja sih, maksudnya bikin statementnya tuh jujur aja. Kalau emang ada tuh alat ada, rusak apa rusak gitu kan, jangan gimana ya. Intinya jujur lah gitu. Intinya itu adalah pekerjaan. Itu istilah kata untuk meminimalisir semua kejadian yang walaupun kita terjadi. tahu namanya musibah kan, kita nggak ada yang tahu, tapi setidaknya karena kan emang sudah ada alatnya, itu kan juga istilah gini ya, ada alatnya, rusak kenapa dibiarin? Iya gitu. Kan ada petugas, kerjaannya dia petugasnya. ngapain? Tidur, maksudnya gitu. Harusnya gitu. Makanya aku mohon banget sama BMKG, apalagi di Indonesia kan. Kesana mohonnya coba. Pak, untuk ketua BMKG, saya dari penyintas tsunami Selat Sunda mohon untuk dimanfaatkan lagi teknologinya, untuk sering-sering di cross check lagi, jangan sampai peristiwa ini terulang nggak di Anyer Banten aja, mungkin di tempat lain. Mungkin kayak misalkan kemarin kan erupsi Gunung Semeru, iya pasti kan itu juga ada alatnya gitu loh, gitu. Cukup kayak seperti itu aja lah Pak dari saya, mohon Perhatikan. Ya perhatikan. Oke Indah, terima kasih. Terima kasih. Curhatan hati kamu, berbagi pengalaman di podcast kita. Aku bukan sedikit sih, aku banyak banget miris banget pas dengar kamu tadi cerita ada orang yang ketusuk-tusuk, mungkin ada yang kanan tangannya kemana, mungkin apa ada segala macam gitu ya. Dan kamu terima kasih atas kehadiran di podcast kami. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Ya, sudah berbagi pengalaman ya untuk HMB Channel kita ya. Terima kasih sudah berkunjung di sini ya. Sama-sama. Mudah-mudahan trauma yang dialami, mudah-mudahan apa yang telah dialami dari kejadian tersebut lekas pulih kembali. Amin. Terutama untuk keluarga ya. Iya, salam sama keluarganya ya. Sehat-sehat selalu. Oke guys, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita ini yang salah satu korban tsunami Pandeglang 2018. Oke. Ini hari Desember juga ya, mau Pas banget ini. Oke, ini tanggal berapa? 22 ya waktu itu ya? 22 Ini kita syuting tanggal 20 ya. Luar biasa. Bukan ulang tahun bukan ya. Tapi sekedar mengenang aja. Mungkin itu saja ya dari kami. Mudah-mudahan terinspirasi dari cerita ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya walaupun ada BMKG atau enggak tetap bisa berhati-hati dalam situasi apapun. Misalkan berwisata kemanapun tetap jaga hati-hati. Itu aja mungkin dari kami. Saya Bara. Saya Heri. Saya Indah. Sampai bertemu lagi di HMB Channel berikutnya. Dadah.